yang sudah berkecimpung di dalam PKM, yang sudah lama berkecimpung di dunia PKM dan memiliki banyak pengalaman tentang PKM, mungkin bisa ikut berdiskusi di sini dan memberikan pemahamannya terkait dengan PKM. Oke, jadi yang pertama adalah saya akan membahas sedikit tentang apa itu PKM, seperti itu ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu tentang apa itu PKM dan program-program sejenisnya yang mendukung kegiatan PKM, seperti itu. Jadi PKM atau program kreativitas mahasiswa itu merupakan sebuah kegiatan yang terencana dan sistematis, seperti itu ya, yang menghasilkan sesuatu yang ilmiah, yang baru dan juga bermanfaat atau menjadi solusi dari suatu permasalahan. Nah, dari permasalahan ini tentunya akan membantu masyarakat di sekitar lingkungannya, seperti itu. Itu untuk program kreativitas mahasiswa secara dasarnya memang seperti itu. Definisi secara dasarnya seperti itu. Adapun juga teman-teman bisa mencari referensi-referensi lain terkait dengan pengertian PKM yang ada di panduan PKM yang terbaru. Nah, jadi pada dasarnya, oke, semungut kak. Di mana nih, Riz? Main. Oke, jadi pada dasarnya PKM itu menjadi sebuah ajang atau sebuah event yang digemari oleh mahasiswa, yang menjadi ajang pembuktian lah bagi mahasiswa untuk menunjukkan dirinya, menunjukkan keterampilan dan bakat yang dimilikinya untuk membantu masyarakat, seperti itu. Jadi banyak teman-teman yang saya lihat sekarang sudah sukses dengan menggunakan atau melalui PKM, seperti itu. Karena banyak yang sudah berwirausaha yang berbasis sosial, seperti itu. Itu mengarah ke PKMM dan lain sebagainya. Dan juga melakukan penelitian maupun kewirausahaan secara murni itu melalui PKM yang telah mereka lakukan selama ini gitu. Jadi PKM ini tidak hanya kita memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan yang ada, tetapi juga bisa memberikan sebuah solusi terhadap permasalahan dan bisa kita kembangkan menjadi sebuah jiwa kita terhadap kewirausahaan untuk masa depan, seperti itu. Jadi tidak mentok setelah memberikan solusi selesai ya tidak dilanjutkan, bukan seperti itu, tetapi juga memiliki kelanjutan dari program ini. Nah, selanjutnya adalah jenis-jenis PKM yang ada yang dilombakan, seperti itu. Saya bilang ini dilombakan karena ini memang ajang untuk perlombaan, seperti itu. Nah, jenis-jenis PKM yang saat ini sampai tahun 2020 ini ada 3 jenis PKM. Yang pertama PKM 5 bidang, PKM KT atau karya tulis, dan PKM GFK atau PKM gagasan futuristik konstruktif. Itu ada 3 jenis PKM yang dilombakan atau yang menjadi program dari Simbel Mawa ya, sekarang Kemendikbud yang sudah mengelola. Nah, dari ketiga jenis PKM itu tentu yang paling diminati semuanya hampir rata. Akan tetapi yang paling menjadi digemari oleh mahasiswa itu adalah jenis PKM 5 bidang atau PKM hibah. Yang kita kenal PKM hibah. Itu ada 5 jenis. Yang pertama adalah PKM penelitian, PKM kewirausahaan, PKM pengabdian kepada masyarakat, PKM karsa cipta, dan PKM teknologi. Nah, jadi 5 jenis PKM itu yang akan menjadi fokus saya pada pembahasan hari ini. Dan semoga teman-teman paham ya dan mengerti apa yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila nanti pembahasan saya itu kata-katanya tidak beraturan atau istilahnya masih berantakan ya. Kita di sini sama-sama belajar, seperti itu. Jadi teman-teman yang nonton live VG saya ini atau mungkin yang
apa namanya, yang ingin bertanya silahkan langsung bertanya saja di kolom komentar tersebut, atau misalnya ikut berdiskusi, langsung saja berdiskusi, nanti saya langsung jawab dah gitu, biar nggak lama apa namanya live ini seperti itu. Jadi yang pertama adalah PKM. Saya mungkin bahas akan PKM penelitian ya. Jadi kebanyakan teman-teman yang memiliki profil atau bidang di penelitian itu kebanyakan yang mengambil jurusan FMIPA atau misalnya apa namanya yang berkaitan dengan sosial, yang melakukan sebuah penelitian dalam bidang sosial. Jadi PKM penelitian itu sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan. Mahasiswa hanya menganggap bahwa PKM penelitian itu hanya berbasis kepada penelitian yang dilakukan di lab, seperti itu. Penelitian yang memang langsung berkecimpung untuk meneliti sesuatu yang berkaitan dengan eksata, seperti itu. Jadi itu sebenarnya hal yang keliru menurut saya. Karena PKM penelitian itu dibagi menjadi dua lagi, yaitu PKM PE atau penelitian eksata dan juga PSH, penelitian sosial humaniora. Jadi luaran dari kedua PKM ini adalah artikel ilmiah atau sebuah paten. Ya, sebelumnya luaran dari PKM ini, PKM penelitian ini adalah artikel ilmiah atau paten. Nah, berkaitan dengan sekarang Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19, jadi itu dirubah total seperti itu. Kegiatannya dilakukan secara daring dan juga apa namanya? Luarannya itu dirubah menjadi sebuah narrative review atau artikel narrative review. Jadi teman-teman tidak lagi apa namanya? Luaran yang kita harapkan itu adalah paten, bukan lagi seperti itu. Tetapi alangkah baiknya kalau memang bisa seperti itu, ya bagus gitu. Nah, jadi PKM penelitian yang pertama itu akan saya bahas tentang penelitian eksata. Nah, PKM penelitian eksata atau PE itu apa namanya, PKM atau penelitian yang mengungkap hubungan sebab akibat di mana adanya aksi reaksi, ya. Aksi reaksi ataupun rancang bangun, eksplorasi, dan juga materi alternatif lainnya. Ada juga PKM penelitian eksata itu apa namanya, berbasis desain produk yang sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia seperti itu. Nah, kebanyakan dari PKM penelitian eksata ini yang memang murni melakukan penelitian di dalam lab, misalnya di dalam sebuah apa namanya ya, dalam sebuah perusahaan yang memang benar-benar melakukan penelitian terhadap sesuatu produk ataupun terhadap senyawa yang lainnya seperti itu. Kebanyakan dari penelitian eksata ini adalah meneliti kandungan sesuatu, kandungan sebuah benda atau kandungan sebuah apa namanya ya, sebuah produk dan lain sebagainya, dan juga meneliti tentang senyawa-senyawa yang berkaitan dengan alam ini seperti itu. Nah, itu yang berkaitan dengan penelitian eksata. Nah, banyak orang atau mahasiswa yang meneliti di PKM eksata ini bidang studinya adalah memang lebih ke FMIPA, yaitu kimia, terus juga biologi dan lain sebagainya seperti itu. Nah, yang kedua adalah PKM sosial humaniora atau PKM PSH. PKM ini atau penelitian ini yang mengungkapkan hubungan sebab akibat, di mana penelitian ini berbasis deskriptif tentang perilaku sosial maupun juga ekonomi. Nah, tidak hanya berbasis sosial ataupun ekonomi, penelitian ini juga mengarah kepada pendidikan, terus ada juga kesehatan ataupun juga dengan budaya masyarakat. Nah, jadi PKM sosial humaniora ini ini berbeda dengan PKM penelitian eksata. Walaupun dia sama-sama penelitian, tetapi konteksnya dia berbeda. Kita di PKM PSH hanya lebih fokus ke apa namanya, sosial masyarakatnya, yang hanya berfokus kepada humannya ya, bukan dari apa yang akan kita diteliti dari
kegiatannya seperti itu. Tetapi lebih ke humannya, terus juga sosialnya seperti apa, interaksinya seperti apa, itu yang akan diteliti di PKM Sosial Humaniora atau PSH. Oke, jadi itu PKMP secara umumnya seperti itu. Nah, nanti kalau misalnya ada yang lebih spesifik mungkin banyak sekali ya sebenarnya. Dan kalau PKMP ini agak susah sekali jujur saja, karena saya dalam 5 tahun terakhir dari 2015 sampai tahun 2020 saya saya ikut berkecimpung dalam dunia PKM. Hanya PKMP yang belum pernah saya buat seperti itu, karena agak susah sekali ya kalau misalnya di PKMP itu, mungkin karena bidang saya di teknik, jadi agak susah sekali untuk membuat sebuah PKM penelitian seperti itu. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan atau ada saran, bisa teman-teman langsung di kolom komentar sampaikan seperti itu. Selanjutnya adalah PKM kewirausahaan. Jadi PKM kewirausahaannya tentu teman-teman sudah banyak sekali yang paham terkait dengan PKM kewirausahaan atau PKMK ini, karena aktivitas di dalam PKMK ini berorientasi kepada usaha dengan objek yang bermuatan intelektual. Nah, jadi kebanyakan mahasiswa yang pernah diskusi dengan saya ataupun yang bimbingan dengan saya, kebanyakan PKMK itu diidentikan dengan profit atau laba. Nah, jadi itu bukan salah ya, tetapi agak keliru, karena PKMK itu kita tidak berbicara tentang profit atau laba saja atau keuntungan saja. Tetapi yang kita yang menjadi poin dalam PKMK itu adalah komoditasnya. Komoditas yang kita bangun di dalam PKMK itu. Ya. Jadi PKMK itu mengapa tidak berorientasi kepada profit atau kepada keuntungan? Karena banyak program lain yang juga sejenis dengan PKMK. Sebut saja seperti KBMI, ada PMW, juga ada startup dan lain sebagainya. Bahkan itu programnya yang memang benar-benar nilai plusnya adalah keuntungan atau profit, seperti itu. Jadi PKMK ini dibuat berbeda dengan program-program seperti itu. Jadi yang diutamakan dalam PKMK ini adalah usaha dengan objek yang bermuatan intelektual. Oke, jadi yang dibangun di dalam PKMK itu adalah komoditasnya, komoditas yang akan kita bangun sehingga kita bisa memiliki jiwa keterampilan berwirausaha, seperti itu. Oke, nah itu di dalam PKMK. Nah, jadi banyak sekali jenis-jenis PKMK yang bisa teman-teman buat atau teman-teman rancang ya. Ada juga berbasis layanan atau jasa, ada produk dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi dalam PKMK itu, ingat sekali lagi, adalah komoditas yang kita bangun. Jadi yang melaksanakan itu adalah mahasiswa yang akan membentuk atau membangun sebuah komoditas yang akan berkelanjutan dalam membangun usaha atau wirausaha. Nah, kalau sudah membuat sebuah komoditas yang bagus, itu bisa dilanjutkan ke PMW, KBMI, startup dan lain sebagainya. Nah, di sana baru kita di sana baru kita memikirkan sebuah keuntungan. Di sana baru kita bagaimana caranya setiap bulan atau dalam jangka waktu tertentu modal harus balik, seperti itu. Kalau di PKMK itu basisnya adalah intelektual, yaitu idenya yang diutamakan atau kreativitasnya yang diutamakan. Nah, terus di PKM Pengabdian Masyarakat. Jadi PKMM ini merupakan sebuah PKMM ini kata kuncinya adalah masyarakat, ya. Kata kuncinya adalah masyarakat, terus juga ada pemberdayaan, pengabdian dan juga pelatihan di dalam PKMM ini.
Nah, jadi di dalam PKMM ini yang menjadi pertanyaan besar itu adalah permasalahannya atau permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Apa yang menjadi keresahan masyarakat terhadap terhadap lingkungannya itu atau terhadap kegiatan yang dilakukannya. Nah, itu yang menjadi titik fokus dalam PKM pengabdian masyarakat. Jadi PKMM ini kita atau mahasiswa sebagai pengusul memberikan sebuah solusi terhadap masalah pada kelompok masyarakat yang non-profit. Ya, oke. Mahasiswa memberikan sebuah solusi terhadap masalah pada kelompok masyarakat yang non-profit. Nah, solusi yang ditawarkan itu adalah berbasis iptek kekinian. Nah, dalam PKMM ada kata kuncinya adalah non-profit, masyarakat yang non-profit. Jadi masyarakat yang non-profit itu dimaksudkan adalah kelompok masyarakat yang tidak memiliki penghasilan atau memiliki penghasilan yang rendah. Seperti itu. Contohnya apa? Misalnya anak-anak yayasan, seperti itu. Ibu rumah tangga, kelompok tukang sapu, maupun kelompok becak dan lain sebagainya. Nah, itu kelompok masyarakat yang non-profit, yang memiliki penghasilan tetapi rendah. Seperti itu. Nah, di dalam PKMM ini, hal-hal yang menjadi penting atau menjadi poin penilaian dalam PKMM ini adalah permasalahan yang dihadapi apakah benar-benar serius atau tidak. Yang kedua adalah solusi yang ditawarkan apakah hanya sekedar solusi untuk menyelesaikan masalah atau solusi yang diimbangi dengan iptek atau dengan kreativitas. Nah, jadi itu jika hanya memberikan sebuah solusi yang hanya sekedar solusi, ya itu tidak memiliki nilai plusnya dalam PKMM. Nah, alangkah baiknya solusi yang kita tawarkan diimbangi atau dibarengi dengan sebuah kreativitas yang berbasis iptek. Nah, itu akan lebih bagus atau mudah lolos lah di pusat seperti itu dan mudah didanai oleh tim reviewer. Oke, selanjutnya adalah PKM teknologi. Jadi PKM teknologi itu permasalahan mitranya itu seperti apa. Nah, jadi PKM teknologi ini tidak hanya kita membuat sebuah teknologi. Nah, teknologi dalam artian PKMT ini tidak hanya berbicara tentang produk, ya, produk yang teknologi atau berbasis komputer atau seperti itu ya, berbasis mesin atau seperti itu. Itu PKM teknologi yang dimaksud di dalam PKM ini adalah sebuah sebuah perilaku, sebuah tindakan yang kita berikan, sebuah solusi yang kita lakukan dengan langkah-langkah penerapan iptek. Boleh kita memberikan sebuah produk yang membantu permasalahan masyarakat ataupun juga memberikan sebuah sebuah contohnya, misalnya kalian ada kelompok tani yang membuat gula, tetapi dia hanya membuat gula dengan asal-asalan seperti itu. Yang penting menjadi sebuah gula gitu. Nah, kita memberikan sebuah sentuhan iptek di dalamnya, yaitu dengan pembuatan gula dengan memperhatikan suhu, terus memperhatikan ukurannya dan lain sebagainya. Itu juga termasuk dalam PKM teknologi. Jadi permasalahan di dalam PKM teknologi ini, seorang mahasiswa memberikan sebuah solusi dalam permasalahan tersebut pada kelompok yang memiliki profit. Nah, ini jadi berbeda dengan PKM pengabdian masyarakat tadi. Kalau PKMM itu kelompok masyarakatnya adalah non-profit. Sedangkan PKM teknologi, kelompok masyarakatnya adalah masyarakat yang sudah berprofit seperti itu, sudah memiliki keuntungan. Salah satunya adalah kelompok penghasil atau pengrajin gula, penghasil gula dan lain sebagainya. Itu kelompok-kelompok yang memiliki keuntungan, yang sudah memiliki keuntungan sebelum kita memberikan solusi terhadap permasalahan mereka. Contohnya misalnya peternak ayam, kelompok peternak ayam dan lain sebagainya. Seperti itu. Terus PKM Karsa Cipta atau PKM KC ini sebuah
pengembangan karsa dan nalar untuk sesuatu yang baru dan fungsional. Nah, apa bedanya PKM KC dengan PKM teknologi? Kalau PKM KC ini, kita baru mengembangkan sebuah desain atau sebuah prototipe tertentu dari produk yang akan kita kembangkan. Tetapi kalau PKM teknologi, itu sudah benar-benar ada produknya yang sudah siap kita implementasikan. Kalau PKM KC hanya sebatas gagasan saja, hanya sebatas bagaimana sih bentuk produk yang akan kita kembangkan, yang akan kita rancang, itu hanya sebatas desainnya saja atau prototipenya saja. Tetapi lebih bagusnya kalau misalnya PKM KC kita gunakan untuk perlombaan. Nah, kebanyakan dewan juri kan menilai sesuatu itu, dia memberikan sebuah dasar atau batas minimal yang harus kita kerjakan. Kalau lebih dari batas itu kan lebih bagus, seperti itu. Nah, kalau PKMKC, batasnya atau minimalnya kita hanya membuat sebuah desain atau prototipe saja. Tetapi kalau kalian sudah bisa membuat produk aslinya, itu lebih bagus lagi gitu. Nah, itu penjelasan dari PKM Karsa Cipta. Oke, jadi itu secara umum dari penjelasan PKM 5 bidang yang mungkin bisa saya jelaskan. Namun itu tidak secara lengkap ya saya jelaskan secara detail, karena itu hanya sebatas pemahaman dasar saja terkait dengan jenis-jenis PKM di PKM Hibah atau PKM 5 bidang. Nah, jadi untuk selanjutnya adalah bagaimana tips dan trik agar PKM teman-teman itu lolos didanai, mengingat bahwa sekarang Indonesia sedang menghadapi pandemi COVID-19. Jadi kemarin sudah ada panduan ya, ada adendum PKM yang terbaru, itu berisi tentang transformasi digital PKM 5 bidang. Jadi mungkin teman-teman sudah baca itu, atau mungkin yang belum baca bisa cari di internet adendum PKM 5 bidang tahun 2020. Itu di sana dijelaskan bagaimana transformasi digital dari PKM 5 bidang yang sebelumnya dilakukan secara luring dan sekarang dilaksanakan secara daring. Tips yang pertama untuk teman-teman dalam pembuatan PKM adalah di tahun 2020 ini ya, adalah pertama kalian cari sesuatu ide, sesuatu topik yang berkaitan dengan isu kekinian yang baru tentunya ya. Isu kekinian yang dimaksud adalah isu-isu yang memang berkembang saat ini. Jangan sampai isu-isu yang berkembang yang sudah lama, karena otomatis isu yang berkembang yang tahun-tahun sebelumnya sudah pasti ada solusi yang ditawarkan oleh masyarakat yang lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian mengangkat sebuah isu yang baru yang berkembang saat ini, walaupun sudah ada solusi yang ditawarkan, kalian bisa memberikan alternatif solusi yang baru dengan penjelasan-penjelasan yang teman-teman berikan, seperti itu. Jadi bisa solusi yang teman-teman berikan itu bisa bersaing dengan solusi yang sudah ada sebelumnya gitu. Oke. Jadi isu yang terkini itu, kalau misalnya sekarang kan karena ada COVID-19, bisa kalian ambil seperti itu, baik itu berkaitan dengan sosial masyarakatnya, ataupun juga dengan kesehatan, dan mungkin bisa di dalam bidang ekonomi. Nah, karena COVID ini dampak ekonomi di Indonesia sedang sangat merosot, bagaimana solusi teman-teman untuk meningkatkan kembali perekonomian di Indonesia, terutama di pedesaan-pedesaan seperti itu. Itu yang bisa teman-teman angkat. Yang kedua adalah teman-teman bisa dari isu kekinian tersebut kalian dukung dengan sesuatu pendukung, yaitu berupa penelitian-penelitian yang sebelumnya yang mendukung solusi yang teman-teman tawarkan. Nah, solusi yang teman-teman tawarkan didukung dengan penelitian-penelitian terkait itu berfungsi untuk mendukung argumen teman-teman di dalam PKM. Ya, saya sarankan teman-teman bisa mencari
mencari artikel-artikel yang datanya itu memang benar-benar valid ya, dan tahun tahun diterbitkannya itu ya tergolong baru, sehingga apa yang teman-teman sampaikan nanti, argumen yang teman-teman sampaikan di dalam PKM itu akan didukung dengan sebuah penelitian yang memang benar-benar terbaru dan memiliki data yang akurat, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah kebermanfaatan. Jadi solusi yang teman-teman berikan itu harus memiliki nilai kebermanfaatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sisi-sisi lainnya. Nah, di dalam PKM ada 3 jenis dasar di dalam PKM. Yang pertama adalah baru atau orisinal. Yang kedua adalah keilmiahan atau memiliki riset yang memiliki riset yang mendasar. Yang ketiga adalah memiliki kebermanfaatan. Dari ketiga solusi itu harus memiliki 3 jenis ini. Yang pertama adalah orisinal, yang kedua adalah keilmiahan atau ilmiah, memiliki riset, yang ketiga adalah kebermanfaatan. Dari ketiga fungsi ini, dari ketiga jenis ini, yang paling penting teman-teman fokuskan adalah yang nomor 3, yaitu kebermanfaatan. Jadi saya bisa asumsikan bahwa orisinalitas itu teman-teman bisa berikan 30%, terus juga keilmiahan 30%, dan kebermanfaatannya itu 40%. Nah, jadi asumsikan dari ketiga jenis itu sekian persen, dan sekian persen. Oke, jadi yang nilai plusnya adalah kebermanfaatan. Sesuatu solusi yang teman-teman berikan, jika tidak memiliki manfaat, ya untuk apa? Walaupun itu memang benar-benar originalitas atau memiliki riset yang memang luar biasa, tetapi tidak bermanfaat, ya sama saja bohong, seperti itu. Jadi yang paling penting adalah solusi yang teman-teman tawarkan itu harus bersifat bersifat memiliki kebermanfaatan terhadap masyarakat, atau sasaran teman-teman itu siapa, harus memiliki manfaatnya, seperti itu. Dan yang terakhir adalah potensi dilakukan PKM teman-teman itu harus bisa dilakukan secara daring. Nah, itu yang menjadi poin plus dari transformasi PKM digital atau PKM 5 bidang yang dari luring menjadi daring. Semua kegiatan teman-teman atau PKM yang teman-teman usulkan, baik itu PKM 5 bidang, PKM KT, PKM GFK, harus memiliki potensi pelaksanaannya secara daring. Karena apa? Ya ini, karena dampak pandemi ini mengakibatkan semua kegiatan harus dilakukan secara daring. Nah, bagaimana caranya PKM yang kita laksanakan itu dilakukan secara daring? Nah, kan mungkin pertanyaan yang paling mendasar seperti itu. Contohnya juga banyak ya. Apalagi PKMM yang melakukan pengabdian kepada masyarakat, kan susah melakukan kegiatan dilakukan secara daring. Bagaimana cara melakukan pelatihannya secara daring? Susah sekali, bukan? Nah, itu tingkat kreativitas kita itu diuji di dalam pelaksanaan tersebut. Bagaimana kita melaksanakan sesuatu atau kegiatan itu dilakukan secara daring, namun tidak mengurangi esensi dari pelatihan tersebut, tidak mengurangi esensi dari kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di dalam PKM tersebut. Nah, itu menjadi PR yang besar bagi kita semua atau bagi mahasiswa yang akan mengusulkan sebuah program kreativitas mahasiswa gitu. Oke, jadi itu sih sebenarnya materi-materi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua. Kebanyakan sih pertanyaan-pertanyaannya teman-teman saya, pertanyaan-pertanyaan dari bimbingan saya mengarahnya seperti itu. Semoga teman-teman paham lah terkait dengan apa yang saya sampaikan. Karena PKM ini untuk saat ini masih menjadi hal yang di salah satu universitas mungkin itu menjadi sesuatu yang dibanggakan, yang menjadi wajib untuk mahasiswanya membuat sebuah PKM. Tetapi di salah satu universitas juga kurang di bidang PKM seperti itu. Nah, bagaimana cara kita sama-sama meningkatkan motivasi
teman-teman mahasiswa agar tetap berjuang di dalam PKM, walaupun kegiatan-kegiatannya dari tahun ke tahun mengalami perubahan, apalagi tahun ini yang tentunya sangat susah sekali ya bagaimana cara menerapkan atau membuat PKM yang kondisi Indonesia saat ini mengalami atau menghadapi pandemi seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman ya. Kalau soalnya di sini tidak ada pertanyaan, mungkin nanti teman-teman bisa langsung hubungi saya melalui Telegram saja atau bisa melalui DM Instagram. Tetapi mohon maaf tidak bisa saya langsung balas satu persatu secara cepat karena banyak ya, bukan sih banyak, beberapa orang tuh ada masuk gitu. Jadi saya harus menjawab dari yang paling bawah dulu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan, tetapi karena karena waktu juga yang sedikit, jadi perlu waktu tambahan lagi untuk kegiatan seperti ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.